Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Perkenalkan, nama Ibu Hana Ulfa. Ibu adalah salah satu asatidhah di MTS Persis Tarogong. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat kan? Ikut ta'arufnya. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Ibu ucapkan selamat datang kepada kalian semua di masa ta'aruf santri 2020 atau disingkat dengan Mataru 2020. Selamat bergabung di MTS Persis Tarogong. Senang sekali kalian sekarang menjadi bagian dari kami. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas adab-adab apa saja yang harus kalian miliki selama kalian menjadi santri di MTS Persis Tarogong. Jadi sebelum belajar, kalian harus tahu dulu nih apa saja adab-adab yang harus kalian miliki ketika kalian menjadi santri di MTS Persis Tarogong. Siap ya belajar materi adabnya? Materi keadaban itu dibagi ke dalam dua sesi hari pertama dan sesi hari kedua. Untuk sesi hari pertama, kamu akan belajar 4 adab. Yang pertama, adab menuntut ilmu. Yang kedua, adab terhadap guru. Yang ketiga, adab terhadap teman. Dan yang terakhir, yang keempat, adab terhadap lawan jenis. Mari kita simak video tentang adab yang pertama, yaitu adab menuntut ilmu. Kita akan mulai materi ini dengan pengertian adab. Kira-kira kenapa ya para ulama lebih mendahulukan mempelajari adab sebelum mereka belajar ilmu? Kita akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu adab menuntut ilmu. Rasulullah SAW telah menerangkan tentang Islam, termasuk di dalamnya masalah adab. Seorang penuntut ilmu harus menghiasi dirinya dengan adab dan akhlak mulia. Dia harus mengamalkan ilmunya dengan menetapkan akhlak yang mulia, baik terhadap diri, orang lain, ataupun lingkungan sekitar. Ada 10 adab yang harus diperhatikan oleh kita sebagai para pencari ilmu. Adab yang pertama yaitu niat yang ikhlas karena Allah. Kenapa sih harus niat dulu? Karena sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Kalau kita belajar niatnya bukan karena Allah, karena teman misalnya, maka ketika kita mendapati teman itu mengecewakan kita pasti nggak semangat belajarnya. Kita tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat jika tidak karena Allah. Ilmu yang kita dapat akhirnya akan jadi sia-sia. Sayang banget kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan niat menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Adab yang kedua, bersabar menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu bukan perkara mudah. Banyak orang yang awalnya bersemangat dalam menuntut ilmu, tapi dengan silih bergantinya hari, tak sedikit yang akhirnya putus di tengah jalan. Menuntut ilmu itu membutuhkan kesabaran yang tinggi, pengorbanan, serta semangat membaca. Tanpa itu, mustahil seseorang memperoleh ilmu. Yang ketiga, sungguh-sungguh dalam belajar. Dalam menuntut ilmu syar'i diperlukan kesungguhan. Tidak layak para penuntut ilmu bermalas-malasan dalam mencarinya. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Yang keempat, berdoa meminta ilmu yang bermanfaat. Hendaknya kita sebagai penuntut ilmu berdoa memohon kepada Allah untuk senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat.
yang dapat menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Ilmu yang bermanfaat merupakan amalan yang tidak akan pernah putus pahalanya bahkan sampai kita meninggal. Yang kelima, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Seseorang terhalang dari ilmu yang bermanfaat disebabkan banyak melakukan dosa dan maksiat. Sesungguhnya hal itu dapat mematikan hati, menghancurkan kehidupan, dan mendatangkan siksa Allah. Astagfirullah. Adab yang keenam, tidak sombong dan malu. Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang tidak belajar ilmu, orang yang pemalu dan juga sombong. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, selama sifat itu masih ada dalam dirinya, dia tidak bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang ketujuh, mendengarkan dengan baik perkataan guru. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 17-18, dan orang-orang yang menjauhi tagut, tidak menyembahnya, dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira. Sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Adab ke-8, diam ketika pelajaran disampaikan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 204, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kalian mendapat rahmat. Ketika belajar ilmu syar'i, tidak boleh berbicara yang tidak bermanfaat tanpa ada keperluan dan tidak ada hubungannya dengan ilmu yang kita pelajari. Sembilan, mengikat ilmu dengan tulisan. Rasulullah SAW bersabda, ikatlah ilmu dengan tulisan. Hadis riwayat Ibnu Abdil Barri. Proses belajar selain membaca dan mendengarkan, penjelasan adalah menulis. Catatlah poin-poin penting yang telah didapat. Dengan begitu dapat dipelajari kembali ketika sudah meninggalkan kelas belajar. Dan juga materi yang dipelajari tidak hilang begitu saja karena lupa dan tidak dicatat. Dengan mencatat, hal-hal kecil namun penting yang disampaikan guru tidak akan luput dari ingatan. Yang terakhir, mengamalkan ilmu yang dipelajari. Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba tidak akan beranjak dari tempatnya pada hari kiamat nanti hingga dia ditanya tentang ilmunya, apa saja yang telah ia amalkan dari ilmunya tersebut. Demikian tadi 10 adab dalam menuntut ilmu. Semoga Allah mempermudah urusan kita semua. Tetap semangat belajar karena Allah ya. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.